Bismillahirrahmanirrahim. Bab haid, nifas dan istihadhah. Dilihat yang belum punya bisa gabung ya. Yang belum punya bisa gabung dengan temannya, bisa dibaca bareng-bareng. Bab haid, nifas dan istihadhah. Haid itu pengertiannya adalah darah perwatakan perempuan yang keluar dari ujung rahim perempuan di waktu-waktu keadaan sehat. Saya ulang lagi, haid itu adalah darah perwatakan perempuan. Artinya kalau dia mengaku perempuan yang sudah baligh, itu syaratnya harus keluar haid. Karena sekarang ini banyak yang mengaku perempuan tapi nggak bisa haid. Ya, itu dihukumi perempuan apa bukan? Bukan, itu bukan perempuan. Yang keluar dari ujung rahim perempuan. Nah, ujung rahim itu adalah kalau di dalam ilmu kedokteran tempat produksinya sel telur perempuan atau ovum. Ya. Jadi kalau perempuan itu sudah baligh, itu akan membuat atau memproduksi sel telur atau ovum. Itu secara otomatis kalau tidak dibuahi oleh sel laki-laki atau sperma, itu akan rusak dan akan dikeluarkan dari rahim itu berbentuk adalah darah haid. Ya. Pada waktu-waktu keadaan sehat. Dikatakan sehat kenapa? Karena darah itu adalah sampah di dalam rahim. Ya, kalau tidak dikeluarkan sampah itu berbahaya apa tidak bagi tubuh perempuan? Berbahaya. Maka secara alami Allah mengeluarkan sel telur yang rusak tadi atau sampah-sampah itu dari rahim berupa darah haid, sehingga perempuan itu sehat ketika sudah mengeluarkan daripada darah haid. Mengerti ya? Nah, itulah definisi dari haid. Dalilnya di Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anil mahid. Allah menceritakan mereka bertanya kepada kamu wahai Nabi Muhammad tentang apa itu haid. Nah, Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah menjelaskan tentang hukumnya haid ketika ada orang-orang yang bertanya. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang haid, hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Haid itu adalah sesuatu yang sudah Allah tentukan pada anak-anak perempuannya Nabi Adam. Siapa anak-anak perempuan Nabi Adam? Ya, para perempuan keturunannya Nabi Adam, kita semua ini. Nah, itu sudah ketentuan apa bukan dari Allah? Ya. Nah, berarti harus menerima. Ya. Darah haid itu adalah pertama untuk membuat keadaan wanita itu sehat. Yang kedua itu adalah membuat hukum. Karena perempuan itu berhubungan selalu dengan masalah haid, tentang sholatnya, tentang puasanya, atau juga tentang masalah berhubungan ketika sudah menikah. Itu kalau tidak mengerti haid, nanti salah di dalam masalah sholatnya, puasanya, atau dalam hubungan dengan pasangannya. Berarti hukumnya mempelajari bab haid ini bagi perempuan adalah apa? Fardu ain, wajib bagi setiap individu. Karena setiap perempuan itu potensi mengeluarkan haid apa tidak? Ya, karena itu wajib mempelajari. Kalau tidak mempelajari, hukumnya berarti dosa. Ya. Nah, ketika ingin mempelajari tapi tidak ada yang mengajari bagaimana perempuan itu, Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la
ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang mengerti kalau kamu tidak mengetahui. Ya, tanya. Nah, kesempatan kalau kita belajar di madrasah itu adalah untuk mencari ilmu, khususnya kewajiban perempuan adalah mengetahui hukum-hukum haid, nifas dan istihadah. Kemudian dilanjutkan hukum darah. Sekarang yang kedua, warna darah haid. Nah, warna darah haid itu di situ disebutkan warna darah haid ada 5. Yang pertama hitam, kemudian merah, coklat, kuning dan keruh, antara kuning dan putih. Jadi kalau dijelaskan itu sifat pertama keluarnya darah haid itu biasanya darahnya kuat, hitam. Ya. Ketika sudah mulai melemah itu memudar dari hitam menjadi kuning. Yang semakin mendekati hitam itu adalah coklat dulu, belum kuning. Kemudian ketika sudah mulai memudar menjadi warna merah. Nah, warna darah itu asalnya merah, tetapi ketika sifatnya kuat menjadi coklat atau menjadi hitam. Kemudian ketika melemah darah itu menjadi warnanya kuning dan juga keruh. Maka darah yang di bawah merah itu disebut darah sifatnya lemah. Mengerti? Nah, perbedaan warna itu ketika terjadinya istihadah itu sangat menentukan hukumnya. Ya, oleh karenanya harus selalu ngecek, dilihat ketika keluar darah itu warnanya apa minimal. Kemudian hukum darah warna kuning dan keruh. Hukum warna darah kuning dan keruh adalah hukumnya haid, kecuali terjadi masalah istihadah pada warna kuning dan keruh. Ya, mengerti maksudnya? Sekarang coba dicatat. Ya. Ketika perempuan keluar darah pertama merah hitam 3 hari. Ya, hitam 3 hari. Kemudian keluar darah merah 3 hari lagi. Ya. Kemudian keluar darah kuning 3 hari. Kemudian keluar darah keruh 3 hari. Nah, ini semuanya berarti setelah itu berhenti. Semuanya ini berarti haid apa bukan? Mulai warna hitam sampai kuning itu kalau tidak sampai 15 hari, tadi hanya berapa hari? 12 hari semuanya itu berarti hukumnya haid. Meskipun warnanya berubah-ubah dari hitam ke merah ke kuning kemudian ke keruh, itu kalau di bawah 15 hari semuanya adalah haid. Mengerti ya? Kecuali nanti masalah istihadah. Kalau hitamnya 5 hari misalkan, kemudian coklatnya 5 hari, kemudian merahnya 5 hari, setelah itu keluar kuning 5 hari, keruh 5 hari. Nah, lebih dari 15 hari itu karena istihadah ini darah yang warnanya lemah itu nanti tidak dihukumi haid, tetapi juga melihat daripada perputaran atau siklus kebiasaan haidnya. Itu kalau istihadah melihat siklusnya. Ya, sebelumnya bulan kemarin siklusnya berapa hari haidnya. Tapi kalau tidak istihadah seperti ini, tidak melihat siklusnya. Cukup enggak sampai 15 hari berarti semuanya adalah haid. Bisa dipahami ya? Dari contoh darah-darah sifat-sifat darah tersebut. Yang nomor 3 sekarang dilihat, kita kalau yang mudah itu dipercepat ya. Waktu-waktu haid. Nah, waktu-waktu haid itu ada waktu dimungkinkan seorang perempuan bisa mengalami haid. Ya, kalau sebelum ini berarti enggak mungkin. Ataupun kalau keluar tidak dikatakan dia keluar haid.
Ya. Ini waktu yang memungkinkan bagi seorang perempuan mengalami haid itu menurut syariat adalah pada usia 9 tahun Hijriyah secara perkiraan. 9 tahun Hijriyah. Nah, kalau kita itu biasanya melihat tanggal lahir dengan hitungan kalender Masehi. Tapi kalau dalam hukum Islam itu semuanya mengacu pada kalender Islam atau Hijriyah. Kalau usianya sudah 9 tahun Hijriyah, nah itu kemungkinan bisa keluar darah haid. Ini semuanya sudah 9 tahun lebih ya. Aku 11 tapi masih belum haid. Ya, nanti ada kemungkinan bisa keluar haid. Nah, kalau itu sudah 90 tahun, nah dia harus mulai belajar masalah haid, sehingga ketika keluar darah haid tidak bingung, tidak sampai salah di dalam menghitung masalah haid dan sucinya. Di situ ada contoh apabila perempuan melihat darah haid pada usia 9 tahun kurang 16 hari. 19 tahun kurang 16 hari. 16 hari itu apa? 16 hari itu waktu yang kurang dari ukuran minimal haid. Minimal haid berapa hari? Minimal waktu haid itu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Dan minimal masa suci. Masa suci minimalnya berapa hari? 15 hari. 1 hari tambah 15 hari berarti 16 ya. Nah, kalau 9 tahun kurang 16 hari keluar darah, itu adalah kemungkinan darah haid kalau nanti berlalu sampai 24 jam. Bisa dipahami ya? Itu kemungkinan bisa haid. Kalau sampai usia 11 tahun belum haid, ya berarti belum balik. Ya, nggak usah bingung, ditunggu saja. Nanti pasti kalau dia normal akan mengalami haid ya. Kemudian sekarang paling sedikitnya waktu haid. Paling sedikitnya waktu haid berapa hari? 5. Paling sedikitnya masa haid di tulisannya itu adalah 1 hari 1 malam secara terus menerus. Ya. Kalau keluar darah terus 1 hari 1 malam atau akumulasi 24 jam disebut darah haid. Akumulasi itu maksudnya apa? Kalau keluarnya terputus-putus seperti ini contohnya 1 hari keluar darahnya 2 jam. Ya, hari pertama 2 jam, hari kedua sampai hari ke-15 keluar darah 2 jam tiap hari. Itu berarti haid apa bukan? Kalau di total berapa? 2 jam kali 15 hari berapa jam totalnya? 30 jam. Berarti itu sudah minimal haid apa bukan? Nah, berarti dia sudah haid. Ya, karena sudah tercapai minimal 24 jam. Kalau terus menerus 24 jam itu sehari semalam. Cuman kalau terputus-putus selama dalam rentang 15 hari itu sudah terkumpul 24 jam totalnya, maka dia sudah dikatakan haid. Mengerti? Mengerti apa belum ini? Kalau belum diulang lagi. Ya, kalau sudah mengerti kita lanjutkan. Ya. Apabila perkumpulan waktu keluarnya darah tidak mencapai 24 jam, maka disebut darah apa di situ? Tidak sampai 24 jam disebut darah fasad. Seperti ini contohnya, darah rusak, darah fasad yang di sini. Kalau setiap hari hanya keluar 1 jam, mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 keluar 1 jam saja, terus berhenti, totalnya berapa jam itu? 15 jam. Maka darah itu hukumnya darah apa?
Bukan darah haid karena kurang dari 24 jam, tapi disebut darah fasad, darah rusak. Bahasa Indonesianya darah yang rusak, bukan haid. Kalau darah istihadah itu melebihi, keluar terus melebihi 15 hari, itu disebut istihadah. Ya, hukumnya bagaimana darah rusak itu, darah fasad? Hukumnya adalah seperti perempuan yang suci tidak mengeluarkan darah, wajib sholat. Ya, bisa dipahami. Jadi kalau dia nggak sholat selama 15 hari karena menunggu jumlah jam haidnya ternyata tidak sampai 24 jam, berarti dia wajib mengqadha sholatnya selama ya dia tidak sholat itu. Ngerti? Nah, ketika keluar darah itu boleh menunggu, boleh ketika berhenti langsung bersuci dan sholat, boleh. Kalau dia menunggu ketika terjadi bukan haid, wajib qadha. Ya, kalau ternyata haid ya benar berarti. Kalau dia tidak menunggu ternyata dia haid, sholatnya tidak dosa. Karena kan pada dohirnya dia itu bersih apa tidak waktu terputusnya darah itu? Ya, pada dohirnya bersih kan, nggak ada darah memangnya. Ya, itu kalau tidak mencapai 24 jam disebut darah apa? Darah fasad. Makanya harus baca ini panduannya biar tidak salah. Sekarang paling banyaknya waktu haid, paling banyaknya masa haid adalah 15 hari 15 malam, meskipun tidak terus menerus. Ya, meskipun tidak terus menerus keluar. Kalau sudah 15 hari 15 malam itu dia sudah maksimal haid. Lebih dari itu wajib sholat karena sudah tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Umumnya waktu haid itu berapa hari umumnya biasanya? 7 sampai 10. Umumnya waktu haid itu ada yang 6 hari atau 7 hari, seminggu biasanya. Ya, berarti dalam 1 bulan kan ada 30 hari. Dalam bulan-bulan Islam paling sedikitnya masa suci adalah berapa hari? Kalau maksimal masa haid 15 hari, maka paling sedikitnya masa suci tidak ada darah itu adalah 15 hari. Karena 1 bulan itu 30 hari. Dikurangi masa haid 15 hari berarti sisanya hari-hari suci. Minimal berapa hari sucinya dalam 1 bulan? 15 hari. Nah, seperti contoh yang di sini itu sucinya cuman berapa hari itu? Tanggal 7 sampai 12. Nah, berarti kurang daripada masa minimal masa suci. Berarti harus disempurnakan jadi 15 hari. Nah, berarti kalau ada darah hukumnya dihukumi suci, wajib sholat. Ngerti ya? Nanti ketika sudah dibagi lembarannya bisa dibaca ulang, nanti bisa dipahami. Dan tidak ada batasan untuk paling banyaknya masa suci dari haid, karena terkadang ada perempuan yang tidak mengalami haid dalam waktu yang panjang. Perempuan itu kalau suci berapa hari? Nah, maksimalnya nggak ada batasan. Ketika perempuan itu misalnya hamil itu tanda pertama apa? Nah, terlambat datang haid. Ya, bulannya datang terus, haidnya kadang-kadang terlambat. Nah, biasanya tanggal 2 udah haid, ini kok enggak datang ini ya. Nah, itu tanda-tanda biasanya awal terjadinya kehamilan. Ya, berarti di rahimnya sudah ada isi. Ya.
Nah, kapan berhentinya haid itu? Ketika dia sudah hamil sampai berapa hari, berapa bulan dia tidak mengeluarkan haid? Sampai melahirkan. Ya, karena tadi kita terangkan darah haid itu tempatnya di mana? Ada di rahim. Ketika ujung rahim itu tertutup dengan janin, maka darah haid itu tidak bisa keluar setiap bulan ketika dia hamil, sehingga dia suci terus. Makanya orang hamil itu tidak bisa haid umumnya, tapi kadang-kadang ada yang bisa haid. Nah, berarti masa sucinya berapa hari ketika hamil itu? Ya, tidak ada kepastian, bisa panjang, bisa juga sebentar. Mengerti ya maksudnya? Masa minimal haid, masa minimal suci, masa maksimal haid, masa maksimal suci. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Udah selesai. Ya. Dikasih soal lagi? Enggak. Enggak. Nah, tugasnya itu kalau perempuan sudah mengalami haid harus dicatat kapan dia keluar darah, harinya, kemudian tanggalnya dan jamnya. Mengerti ya? Dicatat tanggalnya, harinya dan jamnya. Nanti kalau sudah mulai bersih, dihitung ini berapa hari saya itu keluar darah itu, biar bisa menghitungnya. Kalau nggak dicatat nanti khawatirnya salah. Pak, masanya itu saya belum haid, Pak. Dan mana bisa aku menghitung harinya? Ya, nanti kalau datang haid dihitung ya. Oke. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Gitu aja, Pak. Ya, wallahu a'lam bis shawab.